Reaksinya Mbak Ozi tiba-tiba di switch perannya jadi Butejo, padahal kan pasti Mbak udah belajar skenario yang sebelumnya kan? Perannya sebelumnya? Iya, pasti udah dipelajari terus di switch tuh, terus reaksinya gimana? Kalau pertama kali ketemu naskah itu kan biasanya hal yang pertama dilakukan itu kan nge-breakdown naskahnya. Ya latar belakangnya naskah berangkat gimana, terus secara sosiologis gimana, secara psikologis kemudian dibangunnya per karakter itu gimana. Sebenarnya tanpa disadari dari satu dan lainnya, antara satu dan lainnya si karakter itu kayak udah di titik gitu loh. Dia punya apa istilahnya karakter dasar ya, betul. Jadi sedemikian rupa kalau aktor tuh ngraftingnya itu gimana? Yes. Gitu. Jadi waktu ketemu si Butejo ini karena sudah baca semua kan? Iya. Ini sebagian besar kayak udah habis kebayang gitu. Oh si Butejo ini bentuknya kayak gitu. Gitu dan ya udah latih tentu saja kalau keaktoran kan ada ngomongin soal aktor kreator dan aktor medium. Begitu ketemu sama aktor kreatornya, di situ sisi yang tak bangun si karakter ini tuh. Ya dibedah tadi, dipetani. Ini kira-kira orangnya kenapa dia ngomongnya cengel ya? Kenapa dia ngomongnya apa ya? Cengel tuh apa, Mbak? Cengel tuh ngotot gitu loh. Nyolot ya? Ngotot ya. Ngotot. Kalau bahasa Jakarta tuh nyolot. Nyolot mungkin ya. Itu mesti punya latar belakangnya kan. Nah, gitu-gitu yang lagi tak petani gitu kalau satu tokoh. Kenapa kemudian dia kalau ngomong tuh sebenarnya nadanya itu kan bukan yang ngotot teriak-teriak. Iya kan? Tapi emang nyolot bawaan gitu? Enggak, dia kan tipis-tipis toh bentuknya. Karena si sutradaranya maunya gitu, dia bukan antagonis. Oh, dia bukan antagonis. Rese aja ya? Ya nggak rese juga. Nggak rese juga? Dia pinter loh, dia menggiring opini. Oh gitu? Jadi dilihat kan si Butejo kan menggiring opini, kemudian orang mengamini apa yang dia beritakan gitu kan? Dia gosipin kan? Ya apa yang dia Nah itu yang agak susah. Agak susah ya? Sih, agak butuh butuh ngobrol banyak sama sutradara. Oh iya, oke. Tapi ya overall nyenengke kok. Overall buktinya kita yang di pelosok bisa tahu. Seneng. Penonton seneng tuh penghargaan paling gede sih soalnya buat kalau main sesuatu. Terus gimana Mbak reaksinya, kayak puas, berhasil ya membawakan karakter tersebut? Kebetulan nek aku ki semua hal dilakukannya tuh nggak pernah mau setengah-setengah sih ya. Ya apa go big or go home gitu loh. Iya benar-benar. Kecebur sekalian atau kering aja gitu ya? Apa ya? Lek bahasane iki ada yang bilang totalitas. Totalitas gitu. Ya. Aku berusaha buatku tuh ngasih sesuatu tuh begitu. Guys, dilakukan secara totalitas. Jadi Kak Ozi ini memang awalnya ternyata bukan mendapatkan peran sebagai Butejo, peran utama tersebut, tapi setelah reading ya mungkin ya. Satu dan lain hal lah itu. Satu dan lain hal. Iya, keputusan sutradara ternyata memang rezekinya Butejo ada di tangan Mbak Ozi ternyata gitu. Jadi dan Mbak Ozi juga mendalami dulu, minta waktu, bener ya waktu itu? Minta waktu sebenarnya 1 tahun? Enggak, minta waktunya tuh dalam rangka iki tolong aja diganggu sih yo gitu. Oh iya. Karena untuk konsen ya? Jadi waktu itu udah terjadwal latihan gitu kan. Terus tak bilang ini 2 hari atau 3 hari jangan latihan dulu deh, aku pengen ini dulu, pengen ngapalke lah. Nek nompo naskah realis itu kan PR pertama yang dilakukan itu kan ngapalin dulu. Apa kayak emang harus nyolot bibir sampai maju-maju gitu loh Mbak maksudnya? Sebenarnya apa emang karena terpancing adrenalin menjadi sosok seorang Butejo, ataukah emang disuruh bibir sampai monyong gitu? Enggak, sebenarnya kalau proses ini sekali lagi ngomong karena aku aktor ya, sudut pandang aku aktor. Ini ada yang namanya tadi aktor kreator, dia crafting gitu satu tokoh, kemudian ono sing aktor medium. Medium itu ketika melakukannya, ketika take-nya. Jadi sesudah kemudian si naskah ini PR DE sing dadi aktor kreator diselesai, itu kan diisi. Munculnya kemudian di tubuhnya biasanya karena aktor kan mediumnya tubuh. Sebenarnya ekspresi yang begitu itu keluarnya justru malah karena aku ki nenani naskahe, diisi setiap dialogku. Sutradara kemudian sebagai perwakilan penonton pertama mengukurnya beberapa kali gitu, dibilang mbak ojo sini sih, mbak sing iki urung sini sih. Di anu sih jangan terlalu sinis ya. Anu gitu. Di awalan
urung sesinis kuwi gitu, misal waktu iki rodok ngotot Mbak sing ngomong yang waktu bagian dialek ini. Nah, kayak gitu-gitu tuh sebenarnya terbentuknya di situ justru malah. Terbentuknya di saat mulai syutingnya itu ya. Kadang-kadang suka kelebihan. Kalau kita main gitu kan pentingnya adalah buat penonton. Iya. Sedangkan sutradara itu kan penonton pertama itu kan. Iya, betul. Dia yang ngukur kan sebenarnya. Dialognya begini maksudnya bukan begitu. Di penonton nanti jadinya begini. Jadi dia yang ngukur, dia yang punya ukurannya gitu loh. Iya, makanya dia jadi sutradara. Iya. Penonton nih. Betul. Nah, setelah mendapatkan peran Bu Tejo itu terus booming. Orang-orang membicarakan itu udah mulai tahu atau udah mulai merame di sosial medianya Mbak Ozi sendiri. Terus pas udah tahu tuh ini gak sih, kok pada itu 2018 gitu, kok orang-orang agak bingung nggak Mbak gitu, kok baru sekarang ya gitu? Nggak ada sih sebenarnya. Aku tuh nggak punya ekspektasi apapun. Setiap yang dilakukan itu buat saya hadiahnya adalah penonton menerima dengan baik. Yang pertama itu. Kalau kemudian dia apresiasi sebegitu besarnya, artinya apa yang saya lakukan dari hati. Karena saya punya keyakinan sesuatu yang dilakukan, dikerjakan dari hati itu nyampainya sampai hati juga. Pasti Mbak. Gitu kan? Iya, benar. Itu kemudian yang tak titik.